Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah Yuan Fengjun mencatat semua orang yang ingin bertarung dengan Tan Yun, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan selip batu giok yang dia pegang melayang di langit. Kemudian, sebuah tirai cahaya muncul. Tirai cahaya itu menampilkan daftar dan tanggal pertarungan antara Tan Yun dan semua orang. Yuan Fengjun memandang Tan Yun dan berkata, "Kamu dan Zhaowansha sama-sama merupakan putra suci. Pertarungan antara kalian harus disaksikan oleh banyak orang." Tan Yun tersenyum sedikit. Dia menatap Shen Shuzhen dan berkata dengan hormat, "Tetua Agung, ayo kita kembali." Shen Shuzhen sedikit mengangguk dan mengeluarkan perahu roh. Setelah Tan Yun, Mu Mengyi dan yang lainnya menaiki perahu roh, dan Tai Zhongde mengepalkan tangannya ke arah Shen Shuzhen dan berkata sambil tersenyum, "Orang tua ini memiliki kepentingan dengan gadis Subing. Apakah kamu tidak keberatan jika aku ikut menaiki perahu roh?" Shen Shuzhen berkata dengan lembut, "Tentu saja, Tetua De dapat ikut bersamaku." Dan Tai Zhongde menaiki perahu roh. Shen Shuzhen mengendarai perahu roh ke udara dan pergi dari kota gerbang suci. Setelah Tan Yun dan yang lainnya pergi, puluhan ribu orang mengutuk Tan Yun. Mereka tidak sabar menunggu 1 tahun kemudian untuk bertarung dengan Tan Yun. Pada saat yang sama di atas awan, dan Tai Shuangshong melihat ke arah perahu roh yang dinaiki oleh Tan Yun. Dia tersenyum dan bergumam di dalam hatinya, "Sekte suci Huangfu memiliki penerus." Setelah bergumam, dan Tai Shuangshong tiba-tiba menghilang. Beberapa saat kemudian, perahu roh sampai di divisi berjasa. Shen Shuzhen memandang Tan Yun dan berkata, "Aku ingin mengantar Tetua De untuk menemui kepala berjasa. Kalian ingin turun di mana?" Tan Yun dengan hormat berkata, "Tetua Agung, murid ini juga ingin menemui kepala berjasa." Setelah itu, Tan Yun memandang Mu Mengyi dan yang lainnya. Lalu dia berkata lagi, "Tetua Agung, aku mohon untuk menurunkan mereka di lembah berjasa nomor 1. 1 jam kemudian, perahu roh melayang di atas langit lembah berjasa nomor 1. Setelah Mu Mengyi, Luo Fan, Yang Chong, Fang Qinghan, dan yang lainnya turun dari perahu roh, Shen Shuzhen membawa dan Tai Zhongde, Shen Qingfeng, dan Tan Yun menuju puncak gunung berjasa yang berjarak puluhan ribu mil. Puncak gunung berjasa yang terletak di tengah alam rahasia divisi berjasa memiliki ketinggian ratusan ribu kaki. Puncak itu merupakan tempat tinggal Shen Shubing. Sesaat kemudian, Shen Shuzhen mengendarai perahu roh dan sampai di puncak gunung berjasa. Shen Shuzhen dan Tai Zhongde, Shen Qingfeng, dan Tan Yun, mereka turun dari perahu roh dan berjalan menuju istana berjasa. Shen Shuzhen berkata, "Adikku, aku kembali." Tan Yun sedikit mengerutkan keningnya. Dia melihat Shen Shubing dan Tan Xingning yang telah dipromosikan ke alam jiwa suci tingkat pertama. Terus terang, meskipun Tan Yun tahu bahwa Tan Xingning adalah mata-mata, tetapi dia tidak membenci Tan Xingning, karena Tan Xingning tidak hanya kakak angkat Song Xiao, tetapi juga penyelamat Song Xiao. Tanpa Tan Xingning, Song Xiao pasti akan mati kelaparan ketika masih berumur 5 tahun. Lagi pula, Tan Xingning tidak memiliki niat jahat pada Tan Yun. Tan Xingning juga memberikan begitu banyak pil ketika masih di gerbang abadi. Selain itu, Tan Xingning rela ditampar oleh Gongsun Yangchun untuk membela Tan Yun. Tentu saja di dalam hati Tan Yun, dia tidak berhutang apapun pada Tan Xingning. Karena ketika Tan Yun menjadi murid gerbang dalam, dia menyelamatkan nyawa Tan Xingning saat menyamar menjadi guru Shen Shubing. Shen Shubing berkata, "Kakak, ternyata kamu sudah kembali." Lalu dia tersenyum sambil menatap Tan Yun. Di sisi lain, Tan Xingning juga menatap Tan Yun dan tersenyum. Matanya yang indah dipenuhi dengan rasa terima kasih.
Sejak Tan Xinjing berada di gerbang abadi, Tan Yun telah memberinya 16 rangkaian teknik pil dan 32 rangkaian teknik pil yang telah lama hilang. Itu membuat Tan Xinjing sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Dan pada saat yang sama, dia juga sangat kagum dengan pencapaian Tan Yun dalam teknik pil. Setelah itu, Shen Shubing tersenyum pada Dan Taezongde dan berkata, "Tetua De, ada perlu apa?" Dan Taezongde tertawa dan berkata, "Gadis Shen, ada dua hal yang lelaki tua ini ingin berikan pada gurumu. Tetapi lelaki tua ini tidak dapat bertemu dengannya. Jadi aku titipkan saja padamu." Cincin Qiang Kun dan Taezongde menyala. Dua kotak muncul di tangan kanan dan Taezongde. Lalu dia menyerahkannya kepada Shen Shubing dan berkata, "Di dalamnya ada benih api. Katakan pada gurumu untuk membukanya dengan hati-hati." Setelah Shen Shubing menerima kedua kotak itu, dia melirik ke arah Tan Yun yang terdiam. Lalu dia bergumam di dalam hatinya, "Kamu sebenarnya ingin mengambil benih api ini, tetapi kamu berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa." Shen Shubing tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa Tan Yun pasti akan menemunya sebagai guru malam ini. Dan Taezongde berkata, "Baiklah, lelaki tua ini tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan pergi dulu. Ngomong-ngomong, jika kamu melihat gurumu, ingatlah untuk memberitahu lelaki tua ini. Aku akan berada di markas pusat rumah lelang di kota Gerbang Suci." Shen Shubing tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mengingatnya. Tetua De, kamu berhati-hatilah di jalan." Setelah itu, Dan Taezongde terbang keluar dari aula dan menghilang di langit. Shen Shubing tahu bahwa Dan Taezongde memiliki token untuk membuka gerbang masuk ke alam rahasia divisi berjasa Gerbang Suci. Jadi dia tidak perlu mengirim seseorang untuk membuka gerbang. Kemudian, Shen Shubing memberitahu Shen Shuzhen, Shen Qingfeng dan Tan Yun mengenai Tan Xinjing yang sekarang menjadi tetua ke-26 dari divisi pil Gerbang Suci. Shen Shubing memandang Shen Qingfeng dan bertanya, "Apakah semuanya baik-baik saja saat berada di kota Gerbang Suci? Lalu apakah jubah para murid sudah diurus?" Shen Qingfeng berkata, "Nona kedua, jubah para murid sudah diurus dengan baik." Shen Qingfeng menatap Tan Yun. Kemudian, dia menceritakan Tan Yun telah menghabisi 3 murid penegak hukum, lalu mengalahkan Fang Qingyu dan menampar putra suci Zhaowansha. Mata Shen Shubing dan Tan Xinjing dipenuhi dengan keterkejutan. Shen Shubing berkata, "Mengapa kamu bisa pergi dari kota Gerbang Suci dengan lancar? Apakah Yuan Fengjun, orang tua licik itu, tidak melakukan sesuatu?" Shen Qingfeng berkata, "Nona kedua, tentu saja dia mencari masalah. Tetapi masalah itu telah diatasi oleh Tan Yun." Shen Shubing berkata dengan penasaran, "Bagaimana cara mengatasinya?" Shen Qingfeng berkata dengan jujur, "Nona kedua, Tan Yun berjanji untuk melawan Zhaowansha setahun kemudian." Lalu Shen Qingfeng memberitahu Shen Shubing mengenai rincian masalah itu. Ketika Shen Shubing mendengar bahwa Tan Yun akan bertarung dengan ribuan orang 1 tahun lagi, itu membuat dia merasa cemas. Kemudian Shen Shubing memikirkan identitas Tan Yun yang membuat dia menjadi tenang. Dia memandang Tan Yun dengan serius dan berkata, "Seberapa yakinnya kamu dalam pertarungan itu?" Tan Yun membungkuk dan berkata, "Kepala berjasa, murid ini yakin bahwa aku dapat mengalahkan semua lawanku. Murid ini harus memberitahu semua orang bahwa divisi berjasa tidak dapat diinjak-injak seenaknya." Shen Shubing berkata, "Baiklah, kepala ini menantikan penampilanmu. Jika kamu tidak memiliki sesuatu yang dikatakan, kamu bisa pergi." Tan Yun maju selangkah. Dia membalikan tangannya dan muncul 20 cincin Qiang Kun di tangan kanannya. Dia membungkuk dan berkata, "Kepala, ada 20 juta batu roh tingkat tinggi di dalamnya. Murid ini berharap kamu membuka gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah selama 200 hari. Lalu biarkan murid ini dan murid lainnya berkultivasi di dalam gulungan ruang dan waktu itu."
Tanyun menaruh 20 cincin Kyangkun itu di atas meja. Shen Subing menjadi sangat gembira saat ini. Setelah itu, Shen Subing menekan kegembiraannya dan berkata, Tanyun, gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah dapat menampung 360 orang. Sekarang hanya ada 313 murid divisi berjasa gerbang suci. Ditambah dengan kepala ini, tetua agung dan tetua kedua, totalnya hanya ada 316. Jadi mari kita buka gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah 3 hari kemudian. Setelah itu, Shen Subing memandang Shen Suzhen dan berkata sambil tersenyum, Kakak, tolong pergi ke divisi berjasa gerbang abadi. Biarkan tetua yang ada di sana untuk memilih 43 murid jenius untuk ikut masuk ke dalam gulungan ruang dan waktu. Shen Subing memandang Tan Xinjing dan berkata, Saudari Tang, kamu berkultivasilah bersama kami. Tan Xinjing tersenyum bahagia dan berkata, Terima kasih. Ketika Shen Suzhen hendak pergi, Tanyun buru-buru berkata, Tetua Agung, tunggu sebentar. Shen Suzhen bertanya, ada apa? Tanyun dengan hormat berkata, Tetua Agung, dapatkah kamu memilih 10 murid tukang divisi berjasa gerbang abadi untuk masuk ke dalam divisi berjasa gerbang suci? Aku harap kamu akan membawa Daniu. Dia sangat pandai mengolah ramuan. Shen Suzhen tidak banyak bertanya. Dia kemudian terbang keluar dari aula dan menghilang di langit. Tanyun membungkuk ke arah Shen Subing dan berkata, Kepala, ada satu permintaan lagi dari murid ini. Saat memasuki gulungan ruang dan waktu, aku juga ingin membuat pil. Jadi bisakah kamu meminjamkan kuali pil padaku? Sebelum Shen Subing berbicara, Tan Xinjing berdiri dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah kuali pil terbang di depan Tanyun. Lalu dia berkata sambil tersenyum, Aku akan memberikan kuali ini padamu. Sebelum Tanyun berbicara untuk menolak, Tan Xinjing berkata lagi, 16 teknik pil dan 32 teknik pil yang kamu berikan kepadaku jauh lebih berharga daripada kuali pil ini. Jangan menolak, terima saja. Lagi pula kamu adalah adik iparku. Mendengarkan hal itu, Tanyun menerima kuali pil itu. Pada saat ini, Tan Xinjing menatap Tanyun dengan penuh harapan. Lalu dia berkata, Jangan pergi, ada yang ingin kutanyakan padamu. Oke guys, Mimin gak sabar Tanyun masuk dan keluar dari gulungan. Semoga aja pas keluar dia sudah di alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.